Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, kita lanjut kuliah sistem jaringan komputer lanjut ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai one concept. Nah, selanjutnya ya membahas protokol and models ya. Nah, protokol dan models ini nanti baru kita masuk ke ITM dan TCP/IP ya. Tapi protokol dan model ini pun referensinya banyak diambil dari TCP/IP dan OSI ya. Nah, outline kita hari ini kita membahas mengenai rules ya, the rules yang mendasari perlunya protokol, kemudian protokol itu sendiri, kemudian contoh beberapa protokol suite ya, salah satunya TCP/IP suite ya. Kemudian reference model, kemudian umumnya bagaimana data encapsulation, data access, dan competing protocol. Sampai muncul hari ini yang paling banyak digunakan adalah TCP/IP suite. Nah, tentunya dalam berkomunikasi sehari-hari ya, begitu juga dengan teknologi komunikasi yang berkembang. Nah, itu ukuran kita berkomunikasi tentu beragam ya. Di ukurannya dan kompleksitasnya tentu beragam. Jadi kalau kita punya peralatan, kita mau berkomunikasi, nggak cukup hanya koneksi ya, kayak WAN tadi kan, ada teknologinya, kita menggunakan media apakah wireless, kan? Kemudian apakah satelit, apakah fiber optik, apakah kabel, gitu. Nggak cukup hanya di situ, karena device ini yang disebut sebagai transmitter, katakan transmitter, kemudian device yang disebut sebagai receiver, tentu harus setuju untuk berkomunikasi. Nah, setuju untuk berkomunikasi berarti antara si TX dan RX ini harus saling mengerti kan. Jadi si transmitter atau sender maupun receiver-nya menggunakan channel ini, dia harus mengerti. Nah, mengerti bagaimana berkomunikasi ini yang disebut sebagai protokol, memenuhi protokol tertentu atau aturan tertentu. Jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya antara kita sama teman kita kalau mau berkomunikasi sama lah dengan komputer lainnya yang ingin berkomunikasi. Karena pada dasarnya komputer ini perpanjangan tangan kita kan, atau perpanjangan tangan kita. Kecuali ini sudah IoT kan, IoT device dengan IoT device, dia sudah berkomunikasi antar mesin. Tapi seringkali komputer ini merupakan perpanjangan tangan dari orang ya. Tahap selanjutnya ya perpanjangan tangan antara orang dengan server kan. Tapi kadang-kadang ya antar mesin ke mesin yang disebut sebagai IoT. Nah, pada dasarnya sama ya, bahwa kita kalau punya pesan apa yang ingin kita sampaikan, katakan ini si sendernya, ini receivernya, maka tentu pesan itu harus nyampe di penerima. Nah, tentu kita ada media di sini, ini media udara ya, ini media udara. Sama di sini ini medianya mungkin kabel, mungkin wireless, mungkin fiber optik. Nah, tentu pesan ini harus kita ubah ke bentuk yang sesuai dengan medium transmisi kita. Jadi kalau suara, tentu ini diubah ke pembicaraan ini, diubah ke sinyal suara ya, yang bisa didengar oleh telinga sini. Nah, sama dengan di komputer. Jadi pesan yang akan disampaikan berupa pesan tentu harus diubah sinyalnya ke media yang bersesuaian. Jadi kalau ke fiber optik ya menjadi cahaya, kalau wireless berarti ke gelombang elektromagnetik, kemudian kalau ke copper ya gelombang elektromagnetik yang sesuai untuk copper. Nah, tentu ada aturannya bagaimana message ini supaya nyampe ke lawannya kan. Jadi harus mengikuti protokol tertentu. Jadi rule-nya dia harus dengerin atau kapan ngomong. Nah, ini harus ngikutin communication rule tertentu ya. Dan tentunya aturannya ini ya tergantung dari protokolnya. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nah tentunya protokolnya ya protokol
bahasa Indonesia atau protokol bahasa Inggris. Nah, tentunya rules untuk komunikasi ini harus disesuaikan antara si sender dengan receiver ya. Ini berarti dia harus setuju supaya saling ngerti. Tentunya kalau nggak mengikuti aturan, misalnya ini ada message satu di sini, misalnya ada kata estutar apa gitu ya. Padahal dia sepakat mau ngomong bahasa Inggris. Nah, tentu ini akan sulit dimengerti. Tapi kalau disusun sesuai dengan rule yang disepakati, nah tentunya akan lebih mudah dimengerti. Nah, setidaknya protokol ini harus memenuhi beberapa requirement ini. Yang pertama, nah tentu dia harus digunakan oleh orang yang ingin berkomunikasi ya antara sender dan receiver. Kemudian menggunakan bahasa yang sama dan grammar yang sama. Kalau enggak ya nggak bakal ngerti kan. Satu ngomong bahasa Jawa, pendengarnya ngomong bahasa Sunda gitu kan. Sinyalnya mungkin mirip gitu, tapi sinyal yang ini ketika didekodnya pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda. Yang ini diencode-nya pakai bahasa Jawa. Tentu tidak akan saling bisa dimengerti. Dan juga grammar-nya harus sesuai. Jadi sama-sama bahasa Jawa, bahasa Sunda, tapi kalau grammar-nya beda itu ya ini juga nggak akan ngerti. Kemudian masalah speed dan timing dari penyampaian message ya. Jadi kalau kita punya message kan dipecah-pecah ya. Nah, kalau misalnya kita menyampaikan pesan misalnya ini, confirmation or acknowledgement requirement, tapi yang nyampe itu kita pecah-pecah per kata, requirement dulu, baru confirmation, setelah itu acknowledgement, baru or. Nah, tentu kan bingung kan, karena si receiver-nya harus ini menyusun nggak tepat. Gitu. Tapi kalau timing delivery-nya pas, jadi kalau kalimat ini kita mau sampaikan ya confirmation dulu, baru or, baru acknowledgement, baru requirement. Terus kecepatannya, kalau ini ngomongnya cepat, tapi medianya berisik, nah tentu nggak akan nyampe pesan itu. Nah, baru proses perlu confirmation or acknowledgement requirement. Jadi kalau misalnya katakan di akhir ini gimana? Ngerti? Nah, kalau dia jawab oke, ngerti, oh berarti keseluruhan pesan yang dia sampaikan akan sudah confirm diterima ya. Nah, kemudian Common Computer Protocol itu juga harus menyetujui ya beberapa requirement berikut. Masalah encodingnya gimana ya? Masalah encodingnya ya artinya kalau sinyal itu kita input untuk gelombang suara ya tentu si decodingnya juga mendekode di gelombang suara ya, sinyal di gelombang suara. Atau kalau 01 ya di sini juga harus 01. Kalau di sini pakai ANSI ya di sini ANSI dan seterusnya. Kemudian message formatting dan encapsulation-nya juga harus setuju. Jadi misalnya kalau kita setuju bahwa header pertama ini adalah flag gitu, maka yang di penerimanya juga harus setuju bahwa yang ini harus flag. Nah, kalau ini diterjemahkan sebagai permulaan message, tentu lainnya pasti berantakan. Kemudian ukuran dari message, jadi kalau message-nya katakan 1024 byte, nah ini juga harus di-treat sebagai message itu. Karena sinyal-sinyal yang belakangan, katakan message-nya dikirim 1024, tapi mau diterjemahkan ke dia nganggapnya message-nya ini mestinya 2048 misalnya. Nah, tentu akan banyak rabis yang sebetulnya nggak punya makna yang diartikan. Kemudian ada message timing dan message delivery option. Ini kalau kita mendeliver sebuah pesan ya yang harus ada di protokol, salah satunya adalah message encoding. Jadi si message ini tentu harus di-encode sesuai dengan media yang bersesuaian yang sedang digunakan ya, baik oleh si transmitter maupun oleh receiver-nya. Karena kalau tidak sesuai tentu
akan dimaknai secara berbeda. Nah, si encoding ini merupakan proses mengubah informasi atau mengubah message ini menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk media transmisinya. Sehingga ketika di-encode dan di-decode, nah prosesnya itu bisa mengembalikan informasi yang dimaksud. Nah, di message formatting dan encapsulation, salah satu requirement dari protokol adalah tentu ketika kita ngomong ya, sama-sama kayak ngomong bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, tentu formatnya ya harus sesuai. Kita ngomong format atau bahasa Indonesia, format bahasa Inggris. Atau kalau dikirim surat, misalnya strukturnya ya harus sama ya. Jadi misalnya kalau kita ngirim surat ya di amplopnya ditulisin. Kalau kita ngirim surat tapi amplopnya kosong, nggak ada sender, tapi masih ada recipient, masih mungkin si penerima masih tahu kan, tapi kan nggak tahu ini surat dari siapa bahaya enggak. Tapi kalau ada dua-duanya, maka dia tahu pengirimnya adalah ini, penerima ini saya. Tapi kalau penerimanya nggak ada, kan tentu benar nggak surat ini untuk saya kan. Baru di dalamnya ada infonya. Nah, maka format pengiriman bit di transmisi ketika sinyal itu dikirim ya, itu kan kayak sebetulnya ketika diterjemahkan ke 0101, maka sebetulnya dia adalah hanya 0101 tanpa arti ya. Dia akan memiliki arti ketika ini diartikan sesuai formatnya. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak ini setuju bahwa ini adalah format IP versi 4 misalnya, maka ketika nyampe di blok tertentu, dia akan menerjemahkan ini sebagai IP versi 4. Maka ketika ini diterjemahkan sebagai IP versi 4, di byte pertama itu pasti ini versinya, sebagian traffic class-nya, byte kedua, byte ketiga, byte keempat, dan seterusnya. Ini menandakan kalau dia menerima 32 byte pertama, dia akan diartikan sesuai dengan format ini. 32 bit berikutnya untuk payload length, max header, dan hop limit. Kemudian dia tahu apakah dia dari source IP-nya berapa, apakah destination-nya untuk dia atau akan dia forward. Nah, kemudian untuk message size juga harus disetujui kan, karena kalau size-nya tidak memenuhi, nah tentu si message ini mungkin nggak akan nyampe ya. Jadi kalau kita ngomong gitu antara dua orang, sender dan receiver, ini suara gitu ya. Nah, kita mau berdiskusi dua arah, gitu kan. Tapi dia ngomongnya udah cepat, kemudian yang ini suruh konfirmasi, tapi kalimatnya panjang sekali. Kan. Coba ulangi kalimat yang ini, apakah sudah ngerti? Ya belum tentu, karena kan mungkin ukuran ininya panjang. Ya sama dengan di komputer ya, kayak gini sender receiver. Nah kalau misalnya ketika sudah di-input, kemudian ditransmisikan ke media tertentu, katakan ini di-convert ke bit misalnya kan, nah, sesuai pattern-nya tertentu, nah ini apakah ini ke fiber optik, atau ke suara, atau ke copper ya, nah tentu ini harus bisa diinterpretasi dengan tepat. Kan? Nah kalau ukurannya panjang gitu ya, termasuk ada error di tengah, ini kan tentu akan sayang. Ini nggak akan ngerti juga. Jadi misalnya ada ukurannya jumbo, gitu ya. Katakan langsung ngirim 65 kilobyte. Kan. Dilala ada error di header-nya. Nah, ya otomatis ini akan sia-sia. Sehingga biasanya pertimbangan message-nya berapa tiap kali ngirim, itu udah dipertimbangkan ya. Jadi misalnya kalau Ethernet itu biasanya 1024 byte kan, atau kalau yang jumbo itu bisa 9.000 kilobyte dan seterusnya. Itu sudah menyesuaikan dengan medianya masing-masing. Nah, medianya seperti apa, Ethernet, apakah untuk DVB, kemudian untuk fiber optik, nah itu sudah ada syarat-syaratnya dan itu biasanya sudah diatur dalam
aturan tertentu ya. Nah, kemudian masalah timing juga penting di protokol karena kan namanya perangkat ya. Perangkat ini berarti bukan hanya direct gini kan. Bisa aja ini melibatkan banyak intermediary devices sehingga bisa jadi satu message lewat sini, satu message mungkin muter-muter dulu kan, muter-muter dulu. Nah, di message timing ini ada beberapa hal yang diatur, yaitu masalah flow control, kemudian response timeout, dan access method. Nah, untuk memastikan bahwa si receiver mengerti apa yang message yang dikirim oleh sender, tentu dia harus merekonstruksi lagi kan, message-nya, karena tadi kan message size-nya sudah dibikin tertentu ya. Jadi kalau yang datang message-nya udah dikasih tanda ini 1, mungkin 3, 2, nah tentu dia akan merekonstruksi ulang. Nah, aturan untuk bikin ini ya dengan cara misalnya ada satu message yang nggak datang-datang, mungkin error di sini di drop. Nah, jangan sampai si receiver ini nunggu nggak unlimited kan, nanti resource dia akan terbuang sia-sia. Sehingga selain ada flow control, ada response timeout. Jadi kalau ada message yang lama nggak ditunggu, aturannya sekian menit atau sekian detik, dia akan minta replay ulang. Nah, di flow control ini berarti kan kecepatannya dari data transmission, kemudian berapa message yang bisa diterima oleh si receiver, nah itu bagian dari flow control yang perlu disepakati dalam protokol. Kemudian akses metodenya ya. Jadi akses metodenya apakah ini kan bisa jadi bukan hanya antara 2 orang ini kan, bisa jadi ada banyak orang di sini. Jadi kalau di dunia kita kalau berkomunikasi antar 5 orang kan tunggu-tungguan kan, dia pas kosong ngomong. Kemudian pas lagi ada orang yang ngomong, dia dengerin ya, sama kayak di dunia digital ya, di perangkat ya. Akses metodenya ini ya jangan sampai ketika si media ini ada yang menggunakan dia pakai ya, tentu apakah dia collision avoidance, apakah collision detection, itu tergantung dari protokol yang digunakan karena nature-nya pasti beda. Nah, kalau medianya wireless kan ya mending meng-avoid kan CSMA CA, tapi kalau ini Ethernet mending ya duluan lah, karena ini nggak se-complicated kalau sinyal melewati udara kan yang bisa mantul segala macam. Sehingga yang kalau Ethernet misalnya CSMA CD. Nah, itu semua harus di-define dalam protokol tadi. Nah, kemudian option-nya. Jadi apakah option-nya itu antara source dengan destination, satu ini disebut sebagai unicast, ataukah multicast, kan? Jadi satu sender bisa ke beberapa penerima, atau broadcast. Nah, mungkin istilah ini di IP versi 6 agak beda ya, karena yang di versi 6 nggak ada lagi opsi broadcast, yang ada adalah ya, anycast. Nah, itu tergantung dari si pembuat protokol tentunya ya. Nah, dari rules yang tadi yang mesti ada di protokol, maka protokol bisa diimplementasikan di device, misalnya dalam bentuk hardware, software, atau keduanya, misalnya di router kan. Ada beberapa yang diimplementasikan di hardware, misalnya ini untuk switchingnya gitu ya. Ada juga yang software, tergantung dari pendekatannya. Atau merupakan set, ya kan. Ada yang untuk detect MAC address itu di hardware, kemudian IP-nya di software. Nah, protokol sendiri tentu dari rules yang tadi itu masing-masing. Jadi kalau misalnya protokolnya X25 atau DEC atau SNE atau TCP/IP ya, nah, tentu masing-masing punya fungsi, format, dan rule yang berbeda-beda. Nah, beberapa protokol tipe protokol yang umum itu kita ada protokol untuk network communication, network security, ada routing,
dan ada service discovery, tapi biasanya protokol itu nggak satu-satuan gini ya. Jadi kalau yang komplit ya saling mendukung ya. Kadang-kadang kalau yang lengkap disebut sebagai protokol suite. Misalnya TCP/IP suite atau X25 itu udah end-to-end. Nah, di network protokol ini, contohnya untuk memastikan bahwa satu atau lebih, dua atau lebih device bisa berkomunikasi ya. Itu contohnya adalah ya misalnya IP ya, dan ini datanya. Maka yang protokol function ini adalah fungsi untuk addressing misalnya. Ingin memastikan bahwa si receiver-nya dan sendernya siapa. Kalau dia bisa mendeteksi bahwa receiver-nya bukan dirinya, tentu langkah berikutnya pasti berbeda dibanding kalau paket ini untuk dirinya. Nah, kemudian dia juga memastikan reliability-nya seperti apa. Ya kan? Kalau dia detect gitu, oh ini ada itu misalnya di level layer 2 gitu ya, dia detect itu ada error, ya pasti akan di-drop gitu kan. Pasti akan di-drop. Nggak sampai ke dilempar ke atasnya, karena kalau dilempar di atas dia menerjemahkan, bisa aja diterjemahkan karena ada error, terjemahannya salah. Dan fungsi yang lain adalah fungsi untuk flow control, memastikan bahwa data yang dikirim oleh sender ini memang udah optimal. Ya. Jumlah paket yang dikirim, kecepatannya, ya. Kecepatannya misalkan termasuk urutannya, kemudian kalau ada error, dia mau ngapain, kemudian konfirmasi, nah itu di flow control. Nah, kemudian fungsi sequencing juga ya, menamai message-nya kan. Kadang-kadang message itu dikasih tanda kan sama dia. Ini message kedua, pertama. Jadi kalau di TCP/IP ada sekuen number ya, kedua. Jadi dia untuk memastikan bahwa kalau dia lewat jalur-jalur yang berbeda, si penerima ini masih bisa merekonstruksi pesan yang dikirim oleh pengirim. Kemudian fungsi error detection tadi, jadi kalau ada error ya bisa di drop dan dia bisa si end-to-end-nya bisa mengirim. Kemudian jenis application interface-nya, karena di datagram ini paket ini bisa jadi nanti aplikasinya berbeda. Jadi protokol tentu bisa memiliki protokol suite, bisa memiliki ini semua atau salah satu atau dua di antara ini. Nah, protokol biasanya berinteraksinya peer-to-peer ya. Jadi kalau aplikasi ya dia akan berinteraksi dengan peer levelnya. Kemudian TCP juga dengan TCP, IP ya dengan IP, kemudian layer network, layer 2 dan layer 1 ya dengan layer 2 dengan layer 1. Nah, masing-masing tentu punya rule yang berbeda-beda ya. Kalau yang Ethernet misalnya dia hop by hop, dengan IP ya dengan end-to-end tapi by address. Kalau TCP udah per port ya, per port. Kemudian kalau ini udah aplikasi. Nah, tentu protokol dalam berinteraksi ini sesuai dengan peer-nya, sesuai dengan formatnya, dan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, contohnya kalau misalnya HTTP, ya dia akan berinteraksi dengan sesama HTTP. Nah, fungsinya dia akan berinteraksi dengan ya, klien ya, aplikasi dalam hal ini. Kemudian format dari kontennya. Kemudian kalau TCP, dia portnya mungkin sesuai, kemudian dia memanage flow control, memastikan bahwa paket ini diterima ya, diterima. Kalau enggak, dia akan minta ulang. Sementara kalau IP memastikan bahwa si datanya itu diterima ya oleh si receiver. Nah, kalau yang Ethernet memastikan bahwa paket IP ini secara fisikal sesuai ya
dan dipastikan per hop-nya nyampe. Nah, di dalam perkembangan pembangunan protokol communication, nah tentu mengalami perkembangan ya, dan sampai ada protokol suite yang lengkap. Ya karena awalnya ketika kita berkomunikasi, ditemukan kabel, bel, komunikasi ya komunikasi suara ya kan. Setelah itu dia bangun sedikit network, sedikit base network. Setelah itu komputer ditemukan, komputer menemukan ini komunikasinya lewat paket, apakah mau di-deliver paket base atau virtual circuit base. Nah itu menentukan historinya sampai ketemu protokol suite yang paling tepat untuk jaringan komputer. Nah tapi karena historinya ini panjang, tentu protokol suite yang ada itu bukan hanya satu ya, ada beberapa termasuk X25, SMA, AppleTalk dan lain-lain. Nah, protokol suite ini sendiri ini merupakan gabungan dari beberapa protokol ya, tidak bisa berdiri sendiri yang saling melengkapi. Jadi ini merupakan grup dari protokol yang saling berhubungan yang pada akhirnya mendukung untuk terjadinya komunikasi. Jadi kalau antar dua orang kita ini, berarti kan protokolnya ya mengikuti suara, ya kan? Berarti dia harus menggunakan mulut dan telinga yang normal ya. Kemudian ada aturan tertentu, ya dia misalnya kalau yang ini lagi ngomong, yang ini dengerin, gitu kan. Kalau lagi ininya lagi banyak error, ya dia dekat, ya. Mendekat. Kemudian bahasanya yang digunakan, formatnya apa, ya juga harus sesuai. Nah ini saling berhubungan kan. Jadi beda kalau si ini ngomong di dalam air dengan ini. Tentu yang digunakan bukan bahasa suara tadi, karena pasti nggak akan bunyi. Nah, kalau yang ini mungkin bahasa isyarat, yang gitu-gitu. Nah, protokol yang saling berkorelasi tadi, nah tentu ini disebut sebagai protokol suite. Ya. Dia saling ini apa namanya mensolve satu layer ke layer yang lain. Contohnya ya TCP/IP kan. TCP/IP ya nggak akan optimal kalau tanpa apa? Misalnya routing protokol, ya kan? Routing protokol. Nggak ini juga tanpa yang ngomong ke aplikasi, misalnya HTTP kah, Telnet kah, kemudian nggak bisa juga tanpa Ethernet. Ethernet. Nah, satu kesatuan ini, misalnya, orang mau akses HTTP masa ngetik huruf kan, tentu pakai nama ya, domain, perlu DNS. Nah, satu set ini, nah itu yang dimaksud sebagai TCP/IP suite. Nah, masalah nyusunnya nanti ya per layer kan, karena layer-layer ini ya supaya sesuai kan. Layer ini hanya model visualisasi. Kenyataannya ya ini itu ya bit-bit itu ditransfer sesuai urutannya. Nah, diterjemahkannya itu biasanya berdasarkan waktu datangnya. Nah, yang higher layer itu biasanya yang semakin di belakang ini, ya kan. Jadi kalau kita transmit ini kan yang diterima duluan. Nah, higher layer itu ya di tengahnya isinya lah biasanya. Nah, lower layer itu yang bagian depan. Nah, masalah si device yang terlibat, nah yang nggak perlu dalam komunikasi ini akan di strip off ya. Ini yang namanya encapsulation dan decapsulation. Ini dalam evolusi jaringan komunikasi, nah itu ada beberapa protokol suite yang kita kenal ya. Yang saat ini paling banyak digunakan adalah TCP/IP. Kemudian ada juga OSI ya, Open System Interconnection. Ini hanya jadi model saat ini karena pada kenyataannya ini dulunya mau digunakan untuk protokol suite end-to-end, tapi udah kalah duluan lah dibanding TCP/IP. Kemudian ada yang
proprietary ya, AppleTalk oleh Apple, kemudian Novelware oleh Novell, kemudian ada SNE oleh IBM ya, kemudian ada .NET dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat protokol suite. Kalau yang TCP/IP untuk di sisi aplikasi ada HTTP, DNS, DHCP, FTP. Kemudian di sisi transport layer ada TCP, ada UDP. Di internet layer ada IP versi 4, IP versi 6, ICMP, IP versi 4 maupun ICMP versi 6. Kemudian di network access ada Ethernet, ARP, wireless LAN, dan lain-lain. Nah, yang di OSI ya, ada 7 layer, itu oleh ISO standar, itu yang aplikasi dipecah 3, tapi kalau digabung ini, ada ini, kemudian di sisi transport ada TP0 sampai TP4, di internet ada CONP, CLNP, dan lain-lain, kemudian di network access, dia pecah 2 di sini ya, ada layer 2 dan physical. Contohnya ya, sama, kayak OC3, OC4, dan lain-lain. Nah, kalau yang AppleTalk juga kalau kita petakan ke TCP/IP layer, ya ini yang aplikasinya ada ARP, kemudian transportnya ada ATP, kemudian internetnya ada ARP, ini fisikalnya sama, kemudian Novel Network ini aplikasinya NDS, kemudian transportnya SPX, ini IPX. Ini contoh di protokol TCP/IP ya, ini yang lengkapnya TCP/IP suite, berarti ada aplikasi, transport, internet, network. Contohnya di aplikasinya dia HTTP, kemudian transport protokolnya TCP, internetnya IP, kemudian ada Ethernet. Nah, tapi apakah ini berdiri sendiri selesai di sini? Enggak. Tentu kalau orang mau ngetik HTTP, enggak 172.x.x kan, atau 200.x.x. Tentu dia ingin ngetik nama kan, itu DNS. Orang pas ngidupin komputer, nggak pengen ngetik atau konfigur manual kan, ada DHCP. Kemudian ketika paket ini mau lewat jaringan, tentu kalau ada satu jaringan down, kita nggak perlu konfigur ulang, kita perlu routing protokol, gitu kan, dan lain-lain. Nah, semua ini menentukan TCP/IP protokol suite. Ini contohnya yang lengkapnya ya, bahwa di model TCP/IP layer untuk protokol suite-nya itu kita punya macam-macam ya. Jadi ada DNS, kemudian DHCP, kemudian untuk email ada SMTP, POP3, IMAP, kemudian di FTP ada FTP, SFTP maupun TFTP, dan di web ada HTTP, HTTPS. Kemudian REST ini untuk API ya. Kemudian di transport layer pilihannya yang connection oriented TCP maupun yang connectionless UDP ya. Nah, kemudian di internet layer itu kita ada IP versi 4, kemudian ada SMP versi 4, ada routingnya ada OSPF, BGP, GRP. Nah, belakangan baru muncul TCP/IP yang IP versi 6. Tapi awal-awal kita hanya IP versi 4 ya. Kemudian di network access layer kita ada kalau di OSI itu ada 2 layer di sini, tapi di TCP/IP layer kita kenal sebagai network access layer itu ada Ethernet, kemudian mekanisme ARP untuk mendapatkan MAC address ke IP ya, kemudian wireless LAN dan lain-lain. Nah, tentu ketika lengkap seperti ini kadang-kadang datangnya juga beda-beda ya. Biasanya yang transport layer duluan yang dikembangkan oleh DoD tahun 70-an ya kan. Setelah itu baru muncul IP ya tahun 81. Kemudian DNS tahun 85. Nah, baru lengkap ada HTTP itu tahun 89. Jadi tentu perkembangannya ini sesuai dengan environment yang dibutuhkan, ya butuh proses ya. Tapi ini memastikan bahwa ketika disepakati transport layer, nah ini yang akan mendrive atau didrive oleh
standar organization maupun oleh industri ya. Karena ini bagus bukan berarti digunakan. Misalkan ITM gitu kan, ada layer AL. Nah, itu mungkin digunakan tahun awal-awal. Tapi belakangan yang paling banyak digunakan sampai saat ini adalah TCP/IP protocol suite. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan protokol TCP/IP untuk proses komunikasi ya. Jadi kan kita punya namanya proses encapsulation dan de-encapsulation. Karena kan ketika transmitter atau sender ingin berkomunikasi dengan receiver, nah tentunya 0101 ini masuk ke media kan. Nah, dia harus detect kan, kapan awalnya paket ini, kapan akhirnya paket ini. Nah, kapan awal dan akhir paket ini, itu biasanya yang memastikan adalah si layer 1 atau layer 2 menurut OSI, atau layer layer network access layer menurut TCP/IP layer. Nah, ini memastikan bahwa bloknya ini adalah blok untuk IP. Jadi N sama start end frame ini dalam bentuk sinyal tertentu yang sesuai medianya itu diterjemahkan oleh si network access layer ini. Contohnya di sini adalah Ethernet. Sehingga ketika kita punya informasi 1010 akan di-map ke berikutnya ke IP kan. Mekanismenya berikutnya sesuai mekanisme protokol IP. Nah, berikutnya dihandle oleh TCP dan baru oleh aplikasi. Jadi kalau misalnya HTTP ya diperlakukan sebagai aplikasi HTTP. Kalau FTP ya FTP, kalau Telnet ya Telnet gitu, dan seterusnya. Sebaliknya juga di receivernya, di sini misalnya receivernya ya, yang 0101 ini, kadang di frame-nya didetect ini start dan end dari frame, kemudian ini frame-nya apa, setelah itu diterjemahkan, ini peliknya adalah IP, nah, baru naik ke IP. Nah, yang di sini prosesnya dienkapsulasi, sementara nambahin informasi header-header dari data ini, dari data yang mau dikirim, tambahin TCP, tambahin IP, tambahin Ethernet, encapsulation, sebaliknya dilepas, itu disebut sebagai de-encapsulation. Nah, reference model tentunya memudahkan kita, memudahkan industri, memudahkan pembuat aplikasi atau pengguna dalam menyusun protokol. Kalau kita menyusun protokol yang baru, ya, misalnya punya aplikasi untuk DFTP atau video gitu ya. Kalau kita menyusun protokol yang baru ya, ini kalau memang untuk aplikasi ya ngikutin paketnya itu apakah TCP atau UDP kan. Setelah itu ya udah sesuai di sini. Nah, ini tentu layer model ini akan membantu kita. Nah, sejauh ini yang paling banyak digunakan adalah OSI model dan TCP model. Awalnya TCP model ini dianggap tidak kompatibel dengan OSI model, tapi dalam perjalanannya ya akhirnya terbentuk mapping seperti ini ya. Di OSI layer ada 7 layer, yang di sini ada 4 layer. Ada pro kontranya awalnya ya, bahwa OSI model itu ternyata bagus untuk memahami proses ya, tapi kadang-kadang bagi orang TCP/IP dianggap kebanyakan bagi kepentingan networking ya kan. Nah, kalau yang di OSI layer ada data link layer, physical layer di layer 1 dan 2, di IP hanya jadi 1 ya, network access layer. Ini contohnya Ethernet, wireless LAN, SONET, SDH. Kemudian ada aplikasi layer ketiga disebut sebagai internet layer, atau di sini disebut network layer. Itu ada IP versi 4, IP versi 6, ICMP. Kemudian di layer transport, layer keempat, ini layer ketiga, itu ada TCP atau UDP. Dan layer keempat menurut TCP/IP model ada aplikasi,
Dan di OSI model ada layer kelima, 6, dan 7, session, presentation, application. Dan tentu ini akan memudahkan ekosistem pendukung ini, stakeholder ya, untuk mengembangkan lebih lanjut dari TCP/IP suite ataupun protokol berikutnya. Nah, keuntungan dari layered model ini, nah tentu ini akan bisa digunakan ya untuk mengakses desain protokol yang spesifik di layer tertentu. Sehingga kalau ada apa-apa dengan ini, misalkan ada error di sini gitu, nggak mempengaruhi layer yang lain. Selain itu juga bisa baik untuk kompetisi ya, karena vendor ini bisa saling berkolaborasi ya tentunya, dan dia hanya bisa fokus di layar tertentu. Jadi kalau ada perubahan aplikasi, tentu dia nggak perlu mengubah layer yang lain. Kemudian akan ada common language di masing-masing layer sesuai dengan fungsi dan kapabilitas di masing-masing layer. Jadi ini yang tadi untuk OSI reference model, kita punya 7 layer ya. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Nah, aplikasi ini untuk proses komunikasi ya dengan aplikasi. Yang presentation ini masalah presentasi datanya, kemudian session untuk maintain session ya. Berarti dari presentation ke transport, kemudian transport lebih pada individual port ya, data untuk communication, sementara network ini IP, itu berarti antara host to host ya, antara host to host end to end. Sementara ini hop by hop sesuai dengan medianya, dan physical ini maintain masalah physical karakteristik, timing, dan lain-lain. Nah, di TCP/IP hanya ada 4 layer, network access layer, ada internet, ada transport, dan aplikasi. Ini masalah represent aplikasi. Kemudian transport ini dari port to port, yang ini host to host, sementara yang ini adalah hop to hop. Nah, jadi kalau kita compare memang ada perbedaan ya, karena memang historinya TCP/IP duluan ya. Tapi ini nggak dianggap standar awalnya kan. Jadi tahun 84 atau 84 gitu, dari diskusi panjang ya, yang lebih mirip dengan competition antar protokol. Protokol awalnya kan jaringan, yang punya jaringan itu kan adalah perusahaan-perusahaan komunikasi global yang berbasis circuit base, masih suara. Circuit base ya, circuit base ITMT, PTT yang punya jaringan. Sementara komputer baru muncul kan, tapi komputasi sangat menjanjikan. Kan? Tapi yang punya jaringan orang-orang PTT atau ITMT, gitu, ITMT yang di US, di Eropa. Nah, gimana caranya ini memanfaatkan jaringan ini kan? Nah, titik temunya itu ini dari circuit base mau ke VC, virtual circuit, sementara yang ini pinginnya langsung paket. Yang ini diinisiat awalnya oleh DARPA ya, tahun 70-an, tapi baru ini dulu, ini NCP. IP-nya muncul belakangan, ya, tahun berapa, 81 ya. Setelah itu muncul aplikasi, ya kan? HTTP itu 89 kalau nggak salah. Kemudian DNS tahun 85. Sementara yang ini melihat kebutuhan ini langsung bikin tahun 84. Tapi yang ini udah duluan, udah diadopsi duluan. Sehingga ya lama-lama yang secara de facto akhirnya de jure juga yang dipakai adalah TCP/IP model. Tapi yang OSI model ini tetap kita gunakan untuk reference. Jadi untuk membedakan bahwa di network access itu ada kerjaan fisikal dan ada kerjaan untuk framing. Kemudian di network ada internet. Kemudian di transport itu ada TCP, UDP.
Kemudian yang di aplikasi itu bisa dibedakan, ada untuk yang application, bagian presentation, dan bagian session-nya. Nah, dalam proses komunikasi kan tentu peer-to-peer ya tadi ya. Peer-to-peer. Nah, dalam proses ketika data itu mau masuk ke layer yang lebih bawah, tentu ada proses penambahan header. Nah, penambahan header ini yang dimaksud dengan itu apa namanya, encapsulation ya, yang maksud dengan encapsulation. Nah, sebaliknya ketika diterima oleh receiver, tentu dia akan mengecek header-nya kan, apakah sesuai untuk dirinya, sesuai dengan apa namanya, peer dirinya. Kalau sesuai, nah tentu dia akan proses ini, dan ini di encapsulate. Nah, kemudian message-nya juga harus dipecah-pecah kan, karena kan di jaringan bukan hanya satu orang ini yang berkomunikasi, tapi bisa banyak, bisa ratusan, bisa ribuan. Apalagi kalau yang di core. Tentunya kalau nggak ada segmentasi, itu pasti lebih menyulitkan penguasaan ini, si resource media ini oleh satu pengguna ya, dan itu mungkin nggak fair untuk pengguna lainnya. Selain itu, kalau ternyata ada yang error, nah tentu proses pengolahannya akan lama, sehingga ada proses segmentation method ini untuk satu, meningkatkan kecepatan, efisiensi penggunaan media, efisiensi. Setelah itu tentu sequencing di rule dari protokol ya, untuk memastikan bahwa yang diterima oleh receiver, oleh sender itu atau receiver-nya ini, nah itu bisa diurutkan kembali ya. Karena kan kalau di sini jarang urutan itu terbalik, tapi kan di network bisa banyak intermediary device, ada kemungkinan bahwa yang nyampe duluan 2 baru 1. Nah, supaya message-nya bisa disusun ulang, tentu sequencing ini sangat penting. Nah, protokol data unit ini tergantung dari peer-nya ya. Jadi kalau di TCP/IP suite itu yang paket data unit itu di layer 2 itu disebut sebagai frame, kemudian yang IP disebut sebagai paket, yang di TCP disebut segmen, sementara aplikasinya kita sebut sebagai data. Nah, di physical ya tentu ini udah bit ya, physical ya. Nah, ada sesuai dengan ininya, sesuai dengan mediumnya tentunya. Nah, ketika kita berkomunikasi dari sender ke receiver, nah tentunya ketika dari data ini, kita inginnya dia masuk ke network yang mana ya, apakah UDP, apakah TCP, berarti harus ditambahin header lagi, kemudian jaringannya IP, kemudian medianya mungkin Ethernet, mungkin wireless LAN, ya, dan lain-lain. Nah, penambahan header ini kita sebut sebagai encapsulation. Sebaliknya, ketika di sisi receiver, berarti receiver ini akan menerima barisan bit ini, berarti frame-nya kalau memang untuk ini, untuk si media ini kan dalam satu media bisa banyak device ya. Kalau memang untuk ini, tentu si bagian Ethernet ini akan di take out. Kemudian dicek IP-nya, kalau memang Ethernet-nya untuk dia, IP-nya akan dicek. Kalau memang untuk dia ya diteruskan ke TCP, kan baru diteruskan ke data. Nah, proses ini di take out itu disebut sebagai deenkapsulasi ya. Nah, prosesnya ya tentu dari yang layer yang paling rendah ke layer berikutnya. Sebaliknya kalau enkapsulasi dari layer yang tinggi ke layer yang lebih rendah. Nah, ini berikutnya kalau yang di TCP/IP suite ini muncul addressing ya. Nah, tentu address ini berguna ketika komunikasi bukan hanya terjadi antara 2 orang ya, tapi banyak pihak, sehingga ingin kita pastikan bahwa segmen message ini memang nyampe ke
receiver yang sesuai ya. Maka kita perlu address. Nah, di network layer ini ada namanya IP ya, address-nya. Kemudian di data link layer ini biasanya ada frame ya. Frame. Ya kalau frame-nya Ethernet ya dia MAC address. Kalau yang frame relay di LCI. Kemudian kalau pakai point to point ya DPP ini DHCP gitu ya. Kemudian kalau di physical ya nggak ada trace tapi timingnya harus benar ya kan. Yang ada trace-nya ini data link, ini yang MAC address ya. Jadi di network interface card itu ada informasi ID MAC address. Kemudian yang di network itu address-nya adalah IP ya. Kemudian yang di transport tergantung portnya. Ini ada TCP atau UDP. Nah, portnya sesuai dengan ini. Nah, yang di upper layer, nah tentunya ngikutin dari standar aplikasi masing-masing. Jadi ada yang masalah security-nya, masalah enkripsinya, masalah presentation-nya, itu di application ini. Nah, untuk addressing di layer 3 menurut OSI layer atau layer 2 menurut TCP/IP suite model layer, itu kita mengenal IP address ya. Nah, di IP address kita ada destination-nya sama source IP-nya. Nah, bagaimana ini bisa di deliver ya tentu ngikutin protokolnya. Jadi kalau IP versi 4 ngikuti IP versi 4, kalau IP versi 6 ya IP versi 6 ya kan. Nah, contoh aturan yang di network, contoh protokol yang digunakan di network, kalau ini menggunakan TCP IP suite protokol, yang khususnya protokol di layer network, tentunya aturannya misalnya kalau ini ada di network yang sama, jadi kan kita punya subnet ya. Jadi kalau networknya sama, gitu, nah tentu ini dianggap sebagai satu network. Gitu kan. Dalam satu network biasanya dalam satu gini ya, nggak perlu di routing. Gitu. Contohnya dia akan ngecek di satu network itu yang dicek dalam satu hop ya, jadi MAC address-nya kan. Jadi misalnya dia mau berkomunikasi dengan server. Jadi antara MAC address ini PC1 dengan MAC address-nya server. Nah, ini yang dicek. Nah, tentunya berikutnya ya IP-nya nggak harus sama. Jadi kalau ini untuk network saya gitu ya. Ya berarti dia nggak akan meneruskan ke jaringan yang lain. Nah, kemudian misalnya kalau di IP yang sama ya kan, IP yang ada di network yang sama, berarti dia akan memastikan bahwa ini si paket ini nyampe ke LAN sini ya, semuanya memeriksa kan. Ya udah, si router ini nggak akan meneruskan sini, tapi masing-masing akan ngecek, oh ini sesuai MAC address-nya buat saya gitu ya. MAC address buat saya, oh begitu buat saya, dia akan cek network-nya kan. Network-nya akan dicek. Ya setelah itu ya dalam proses deenkapsulasi ya. Enkapsulasi dan deenkapsulasi yang sesuai. Tapi kalau misalnya IP yang dituju di network yang berbeda, nah tentunya ini ada proses ya, ada proses. Jadi dia dikirim ke satu ini, tapi yang menerima adalah MAC address-nya si router ya. Jadi si ini lewat mekanisme tadi ARP gitu. Dicek next hop-nya pasti MAC address-nya si router ya. Router tahu ini bukan untuk IP dia, maka dia akan mengarahkan sesuai, yang ini juga tahu bukan untuk dia, berikutnya ini. Nah, sementara MAC address-nya berubah dari satu hop ke hop yang lain, gitu.
tapi IP-nya tetap di-maintain, ya kan. Jadi si destination dan source-nya itu sama sampai akhirnya nyampe ke si receiver, ya, nyampe ke receiver. Jadi begitu nyampe receiver, ya dia melakukan proses dienkapsulasi komplit sesuai dengan port-nya, sesuai dengan aplikasinya. Nah, di network layer address, ketika tujuan IP-nya untuk layer yang berbeda, nah tentunya yang nangkep itu ya si gateway, ya kan. Makanya taunya ini gateway dari mana, ya protokol yang berbeda, ya kan. Karena di sini kan ada informasi nanti dapatnya mungkin dari DHCP, ini protokol sini, bahwa ini IP-nya ini itu pakai ARP, sehingga nggak berdiri sendiri kan. Tadi makanya disebut sebagai TCP IP swap, ya. Ya karena protokolnya itu ada banyak protokol yang saling mendukung supaya informasi ini jalan. Setelah itu dia taunya bahwa ini di sini ada IP yang dituju, ya dia dapatnya dari routing protokol gitu ya, dan seterusnya. Nah, contohnya ini ketika tujuannya adalah ini, ya berarti paket ini akan dideliver ke gateway, kan. Berarti MAC-nya sudah sesuai. Ini nanti ada proses dienkapsulasi di sisi ini. Nah, tapi begitu dicek IP-nya memang untuk luar, dia akan cek routing table-nya kemana sih ini. Oh, ternyata diteruskan ke sini misalnya, kan. Oh, berarti MAC address-nya akan diganti, destination-nya, source-nya ganti dengan ini, destination-nya ganti dengan ini. Nah, dapat ini dari mana? Ya dari routing table. Terus di routing table itu dapat MAC address-nya ini, itu dari mana? Ya mekanisme di routing table. Kalau dalam satu media, dia bisa dapat otomatis, mungkin ARP gitu, dan seterusnya. Berikutnya diterima oleh ini, ya kan, cek oleh dia, oh IP-nya bukan untuk dia, oh berarti MAC address-nya, source-nya ganti ini, destination-nya ganti ini. Diterima oleh ini, IP-nya bukan untuk dia, tapi untuk routing table yang ada di sini. Oh, dia pastikan, oh dia ada dalam satu jaringan ini. Maka berikutnya MAC address source-nya ganti dengan ini, destination-nya ganti dengan ini, IP-nya tetap ya end-to-end sesuai dengan ini. Nah, ketika ini menerima, oh ini MAC address saya, gitu kan. Kemudian dia dienkapsulate, IP-nya untuk saya dia encapsulate. Nah, pasti dia akan cek apa namanya transport layer-nya apa, aplikasinya apa. Sehingga ini yang terjadi dalam proses komunikasi yang menggunakan IP yang berbeda sesuai dengan TCP/IP swap protokol. Ini yang tadi penjelasannya, ya. Nah, di data link ini yang terjadi adalah hop by hop, ya. Jadi gitu. Jadi kalau memang ini untuk network yang lain, ya prosesnya si frame layer 2 ini akan ganti tiap hop by hop. Yang semula source-nya ini, address ini, destination ini, ketika di forward oleh router ini ke jaringan berikutnya, source-nya ganti ini, destination-nya ini, berikutnya source-nya ganti ini, destination-nya ini. Sementara IP-nya tetap, ya kan, source IP-nya tetap IP ini, destination-nya tetap IP ini. Ini penjelasan yang tadi. Jadi memastikan bahwa data link ini itu prosesnya adalah hop by hop. Sementara yang IP atau network layer itu adalah host to host. Sementara kalau yang transport TCP itu adalah port to port. Jadi ada perubahan di tiap hub, ya. Jadi ketika paket itu di forward ke sini, destination ini diganti menjadi ini, source-nya adalah ini. Nah, tentu TCP/IP protokol suite itu tidak langsung ada, ya, tapi berkompetisi, ya. Jadi ketika jaringan telepon digunakan, nah tentu
komunikasi ini terjadi lewat circuit switch ya, circuit switch. Jadi ketika kita menekan tombol suara, nah itu circuitnya dibentuk kan. Setelah itu kita mau ngomong apapun ya udah akan mengalir lewat sini, itu circuit switch. Tapi di bagian komputer paket-paket ya, paket-paket 0101 ada apa namanya, mereka memperkirakan bahwa komunikasi ini akan terjadi lewat paket. Tapi yang punya network itu adalah orang komunikasi suara ya. PTT, AT&T yang di US, ini PTT-nya tergantung apa di Eropa ya. Nah, itu tentunya ini ada proses negosiasi ya. Nah, siapa yang akan protokol apa yang dianggap terbaik untuk jaringan komputer masa depan, ini yang lewat competing protokol. Jadi ada perdebatan antara apakah yang terbaik circuit switching atau packet switching. Ya karena yang punya jaringan itu adalah PTT sama ini, nah mereka menganggap ya virtual circuit yang terbaik kan, supaya aset-aset ini bisa digunakan. Sementara orang komputer yang terbaik adalah paket, ya kan? Karena ada banyak argumen di situ. Jadi kita tidak perlu men-setup circuit, kan? Sementara yang ini kita perlu men-setup circuit, yang lain nggak perlu leader banyak-banyak. Yang ini ya di tiap perangkat udah harus ada proses gitu ya. Itu perdebatan antara circuit switching sama packet switching. Berlangsung berapa lama gitu kan. Ini sampai tahun 90-an ya. Antara virtual circuit sama paket switch sampai tahun 90-an, mulai tahun 70-an, 60-an lah, mulai tahun 60-an. Setelah itu masuklah virtual circuit ya. Apakah mau virtual circuit jadi X25, kemudian apa lagi itu? Ya X25 OSI gitu kan, OSI ada dua ya, bisa circuit, bisa paket, dan yang murni datagram. Nah, setelah itu DARPA ada NCP sama TCP, belum IP ya, masih Network Control Protocol dan TCP. Gitu. Karena ini DARPA di tahun 70-an ya, IP sendiri baru disepakati tahun 81 kan. Nah, ini lawannya yang X25. X25 ini virtual circuit, NCP, TCP, datagram. Setelah itu, oh ya udah, ini nggak perlu common protokol yang end to end. Tapi yang Eropa kalau mau X25 ya pakai ini, kemudian yang IP silahkan, nanti kita akan bikin gateway. Nah, perdebatan itu juga muncul. Apakah perlu gateway yang mentranslasikan antar protokol, atau ada satu protokol common yang disepakati. Itu juga panjang ceritanya. Setelah itu, apakah menggunakan DoD model, TCP, NCP, TCP, atau KX25 dan standar proprietary masing-masing industri. Nah, tahun 80-an itu standar industri de facto banyak dipakai. Kayak misalnya DECnet, AppleTalk, SNE, dan lain-lain. Setelah itu, X25 paling banyak digunakan di Eropa waktu itu. Nah, ini masih untuk nyoba-nyoba ya. Setelah itu, apakah OSI standar yang dibikin tahun 84 ataukah internet? Ini perdebatannya juga panjang karena even DoD pun Defense Department ya US itu udah mau mengarah ke ini, ke OSI gitu. Tapi terlambat lah ya. OSI baru di defend tahun 84, internet itu sudah banyak digunakan oleh stakeholder dan paling mudah digunakan ya. Sampai ketika 89 muncul HTTP, itu nggak terbendung. Sehingga OSI standar hanya jadi model, industrinya belum siap. Sementara yang sini pembahasan standarnya berangsur-angsur bertahap ya. Industrinya mendukung ya, termasuk muncul tahun 84 muncul Cisco. Nah, di competing protokol ini ceritanya ya pada tahun 70-an researchers yang didukung oleh DoD, Department of Defense ya, mendevelop TCP ya. IP masih ini NCP ya.
NCP/TCP sebetulnya. Nah, ketika IP dirilis tahun 81, ini berubah menjadi TCP/IP. Tapi di Eropa sendiri karena dia sedikit base ya, tentu dalam pemahaman mereka virtual sedikit jauh lebih unggul dibanding yang datagram ini. Di samping itu ini baru digunakan untuk riset kan, sementara ini kan jaringan komersial. Maka mereka mendevelop sendiri X25 tahun 76 dan ini sudah diadopsi secara global. Tapi umurnya ternyata hanya mungkin 20-an tahun lah ya, sampai 90-96. Nah, sementara komputer manufacturer yang besar seperti IBM, kemudian DEC dan Xerox membangun proprietary protokol sendiri, SNE, IBM, kemudian DEC dengan DECnet, kemudian Xerox dengan XNS. Kemudian beberapa varian lainnya, NetWare, Novel NetWare juga ada. Setelah itu tahun 84, ini karena ini masih interim lah ya, ingin dibikin model yang bisa menjembatani antara paket suite dan virtual circuit, nama OSI model yang diajukan. Nah, kemudian ARPA sendiri ini non komersial ya, sehingga yang ini masih untuk tes lah biasanya itu. Setelah itu DoD sendiri tahun 86-88 udah mempromosikan ke OSI ya, tapi TCP ini udah terlanjur banyak digunakan oleh unik ya. Jadi setiap komputer yang Linux sudah pasti ada TCP/IP-nya. Apalagi tahun 89, tahun 85 ya, 85 muncul DNS, udah embed juga. Tahun 89 muncul HTTP yang embed juga ke TCP/IP suite. Sehingga komputer yang di-deliver Linux itu biasanya sudah support TCP/IP. Dan ini yang membuat protokol TCP/IP ini jadi min ya. Dan OSI udah terlambat, sehingga yang lain-lain akhirnya kayak X25 tidak lagi digunakan. Ya mungkin masih ada dikit-dikit, tapi tahun 95, 97 sudah mulai hilang. Nah itu kira-kira teman-teman untuk pembahasan protokol, di mana dari device sender ke receiver, kemudian dari banyak intermediary devices ketika mereka ingin berkomunikasi di LAN atau WAN, nah dia butuh protokol ya, sampai protokol mana yang mensupport ya TCP/IP suite yang digunakan sampai saat ini. Nah itu kira-kira untuk kuliah kita.